Amel, selamat datang ya. Senang sekali bisa ketemu kamu hari ini. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya. Gimana kabarnya Amel? Alhamdulillah baik kak, tapi jujur aja agak gugup juga sih. Ini pertama kalinya saya ikut konseling, jadi belum tahu harus mulai dari mana. Gak apa-apa banget Amel, rasa gugup itu wajar apalagi saat melakukan sesuatu yang baru. Yang penting sekarang kamu di sini dan saya apresiasi keberanian kamu. Nah, di ruangan ini kamu juga bisa cerita apa aja tanpa takut dihakimi. Nah, di sini saya hadir sepenuhnya untuk mendengarkan kamu. Terima kasih kak, saya jadi agak lebih tenang dengar itu. Jadi, kalau kamu merasa siap, kita bisa mulai perlahan ya. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke sesi ini, Amel? Saya tuh ngerasa ada yang salah sama diri saya kak. Saya sering banget merasa canggung kalau harus ngobrol sama orang. Rasanya seperti saya ini orang yang gak bisa bergaul. Kadang sampai overthinking sendiri setelah ngobrol sama orang. Kamu bilang kamu merasa gak bisa bergaul ya Amel. Itu kalimat yang cukup kuat ya Amel. Kalau boleh tahu apa yang membuat kamu sampai menyimpulkan seperti itu? Sejak SMP kak, saya pernah disuruh presentasi di depan kelas. Terus karena gugup, suara saya jadi gemeteran. Teman-teman saya malah ketawa. Sejak itu, saya jadi takut kalau harus ngomong sama orang, apalagi di depan umum. Nah, itu pengalaman yang berat ya Amel. Saya bisa bayangin gimana rasanya. Apakah sejak kejadian itu kamu mulai menarik diri dari situasi sosial? Iya kak, saya jadi mikir kalau saya ngomong pasti bakal diketawain atau dianggap aneh. Jadi kalau di sekolah atau di kampus, saya lebih banyak diam, saya takut salah ngomong. Apakah ada orang yang pernah secara langsung bilang ke kamu bahwa kamu itu nggak bisa bergaul, atau itu kesimpulan yang kamu bentuk sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman itu? Gak ada yang ngomong langsung sih kak, tapi karena saya sering ngerasa kikuk kalau ngobrol, terus banyak diam, saya ngerasa kayak gak bisa bersosialisasi kayak orang lain, kayak saya ini beda. Amel, boleh nggak kita pertimbangkan kemungkinan lain bersama? Nah, apakah mungkin ada saat-saat dalam hidup kamu di mana kamu itu bisa merasa nyaman saat ngobrol dengan seseorang, walaupun nggak sering nih? Sebenarnya ada sih kak, saya punya sahabat dari kecil namanya Rani. Kalau sama dia, saya bisa cerita panjang lebar. Bahkan sering ngobrol sampai malam, kadang kita malah bisa ketawa-ketawa bareng. Nah, menarik ya. Jadi, kalau kamu merasa aman dan percaya pada seseorang, kamu bisa jadi diri sendiri dan berkomunikasi dengan lancar. Itu artinya sebenarnya kamu itu bisa bergaul, hanya saja kamu butuh waktu dan rasa aman lebih dulu ya. Iya kak, saya nggak nyaman kalau langsung ngobrol sama orang baru. Tapi kalau udah kenal dan klik, saya bisa kayak banyak cerita. Nah, itu sangat valid ya, Amel. Banyak orang juga seperti itu. Kita semua punya cara berbeda dalam membangun koneksi sosial. Jadi, gimana kalau kita coba ubah kalimat, aku nggak bisa bergaul, jadi aku sedang belajar membangun kepercayaan dan kenyamanan dalam berinteraksi. Gimana perasaanmu waktu mendengar kalimat itu? Rasanya lebih jujur dan lebih ringan. Kayak saya nggak maksa diri saya untuk langsung bisa. Saya sadar sekarang kalau saya bukan nggak bisa, cuma belum nyaman aja. Nah, itu hal yang besar ya Amel. Kamu baru saja menunjukkan bahwa kamu itu bisa mengenali dirimu dengan cara yang lebih lembut dan realistis. Nah, kamu nggak salah. Kamu sedang tumbuh dan proses ini tuh butuh waktu, sama seperti tumbuhan yang tumbuh perlahan, bukan? Iya kak, saya sering bandingin diri saya sama orang yang gampang bergaul. Jadi saya makin minder. Tapi sekarang saya sadar, cara saya memang beda. Dan itu bukan hal yang buruk, itu hanya cara yang berbeda. Nah, di minggu depan kita bisa bahas bareng gimana caranya membangun kenyamanan di lingkungan sosial yang baru. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil yang kamu rasa aman untuk dicoba. Gimana menurut kamu? Saya setuju kak, saya juga ingin berubah. Tapi
tapi dengan cara yang gak bikin saya kehilangan diri saya sendiri. Hari ini saya ngerasa kayak nemu celah buat mulai jalan itu. Nah, itu hal yang luar biasa, Mel. Terima kasih sudah berani jujur dan terbuka hari ini. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil seperti ini. Nah, saya senang bisa mendampingi kamu dalam perjalanan ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya, Mel. Terima kasih juga, Kak. Saya jadi lebih percaya sama diri saya sendiri. Sampai ketemu minggu depan ya, Kak.